Salam. Selamat hari Minggu ma di ita saluhutna tarnemoi ma di hamu dengan sahapur seaon na odo pera sehali mar minggu di ngananon manang na dia pe ugasan muna adong di balion setuata ma totong na mangaramoti manang adiga pe nang hamu mulak tu ingana muna bi di ramoti tu hatta nang di pakapardalan na muna saunari naing mulata ma barminggota alani masuk mahita tu saat teduh sejenak. Amin. Tapuji Tuhan sian buku ede nomor 352 ayat sada sahak rodi ayat tolu. Sa
goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jahuba, tahu partano batoan dihagugutan, jala ditada do akan marhabosan tu ibana. Haleluya. Ali Tuhan debata pargugu na sohatudusan, hodo silehon apul-apul tuaka na marsak roha, hodo silehon gugu tuaka na gali, asi maroham, tatap maaka na marsak roha dohot akka na hona pangujunan, say tatap mahoy-hoy na sida, jala palua na sida sian hagugutani, asa patar di ida na sida, hodo pangurupi, haporusan dohot pangaramoti di hagugutan, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hatani debata, sikat nipatik dihita di bagasan sedarion, ima nanienet sian sada Petrus 5 ayat pitu mandok songonon, tinggakon hamuma nasa nahinol sohon ni rohamuna tu ibana, ay disarihon dohamu hujaha sahalinari. Tinggakon hamuma nasa nahinol sohon ni rohamuna tu ibana, ay disarihon dohamu. Ido sahatna atong rak mahita mangidugogo sian tuhata mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Oh
satta tujono ni debata martangiang mahita ali Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sesa masudi dosanami danga dong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham hakigoran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahon hami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni, nahudul disiamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Dibaheni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna, akka sadok ro tu ibana. Marhite-hite ibana, namangolu do ibana toktong. Asa ditangyakon hasangapon madidebata na digijang. Amen. Epistel di Minggutta Sadarion imana tersurat di 2 Korintus 10:2 mamukasian ayat pitu saat rodi ayat 10 tajahama marsikat soring basir-basir disibukna jala asa unang huhagijakon akka pangukapon na sumurung na tuau hona basir-basir doau disibukku ima suruan disibolis nama mupuhi au asa unang hupatibbo diriku gaberidok ibana tuau tukma asini rohakku diho
ai dihagaliud do sun tibbul hagugoon. Asa tagonama hupuji-puji diriku di bagasan akahagaliokku. Asa songgok tuau hagugoon ni Kristus. Ido sahatna martua doakeun tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
tidakon maha porseao tai songon nahi na tidakon nidongata saha porseao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan natu mapalangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean siaton di porbadia andorak sohabuan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman di silatus nama terpajam do ibana di hau pinorsilan na tua-tuan maturudung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik ke surgo lau hudu siamu di debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak suku tutanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di todi porbadia jala dok sada huria na badia huria atau halak Kristen akan na badia do dihasan di dosa do diatai na mandok mulak mangolu suku daging ni halak nang mate do dia ngoluan na soras sudah amin. Shalom, horas madihita saluhutna, hujahok kami ma tuhita dikting namasa di minggutta di huriatta sadarion ima minggu pa 10 aluhon dung Trinitatis namar topik disarihon debatado ganup namarukil salinay hujahok kami disarihon debatado ganup namarukil. Na parjolo di hari Minggu tanggal 27 bulan 10 2022 rodo dongatta saha porseaon sian seksi lansia HKBP Waru Resort Surabaya Distrik 10 IBT Godang Nasida 22 halak nanyuluhon ni amang pendeta John Albert Hasahatan Simanjuntak SDH Nasida madohoti parmingguan pukul 10 wita datang yakon ma asa di bagasan hai pason Nasida di pardalanan Nasida 1-2 ton. Nah paduahon hobartu surat narosian pimpinan HKBP Pusat opui eporus pendeta Dr. Robinson Butar-Butar taringot tu pelaksanaan sinode godang HKBP tahun 2022 topet mai di hari Senin saat hari Kamis tanggal 24 saat tanggal 27 Oktober 2022 nama ringanan di gedung Seminarium Sipoholon dohot tema masyurupan mahamu mamorsan akan adok-doki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus dohot subtema marhite aturan dohot peraturan huria nadumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha pahisaton pakkobasionna di partikian digitalisasi jala marhite sinode godangi dihatai taringot tu aturan peraturan HKBP tahun 2022 huhut mangamandemen paupat halihon taringot tu pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP tabuan ma ditangyak taganup asa mardalan dengan sinode napatuluhon di hari Sabtu tanggal 22 bulan 10 2022 borhat do amang pendeta Resort Bali pendeta M. Sianturi SDH mangibati ruas HKBP Mataram Lombok huhut laho madabalhon situa ima na dipatupa di parmingguan tanggal 27 bulan 10 2022 pukul 10 wita sekaligus pembinaan para halado di Huriai datang yakon ma asa dinggan mardalan sudi ulauni napau paton di minggu sadarion martabado ruas huriatta ima keluarga Devi Enrico
Oktapolo Huta Barat, inangi Riris Restirasi Fajar Burusi Hompi, dohot sada dana nasida narosian HKBP Pasar Rebo Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Alamat nasida noaeng di Jalan Gunung Mas Perum Geraha Parta Lestari, Blok D nomor 14 Padang Sambian, masuk di sektor 5. Pinangido ma asa jongjong nasida di ingatan nasida. Mauliate ma di nasida, tatangyakon ma asa gabi ruas sitiruan nasida di tonga-tongani hurianai. Na palimahon, hombar di tikting garejatta di minggu-minggu nasalku, na hurang lope songon guru sekolah minggu di huriatta, alai disadarion ngatabba 2 hala guru sekolah minggu, ima na parjolo Yohana Buru Purba, na paduahon Tiara Mary Agata Silaban, pinangido ma asa jongjong nasida di inganan nasida. Mauliate ma di nasida, jala pinangido ma asa Roma nasida di sermon sekolah minggu na dipatupa di Ganup hari Selasa pukul 10 sia uita. Tatangyakon ma asa margogo manasida laho makobasi ulaon di hurianai. Na paonopon panitia pesta HKBP, panitia pesta huria HKBP Denpasar, ima nasiat sektor tolu dohot sektor 4, hobartusi di patupa nasida do parapoto di hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 masuk pukul 10 sia uita maringanan di Garejaon. Pinangido ma sude sian ruas na adong di sektori laho madohoti parapotoni. Mangihut muse panitia umum Natal HKBP Denpasar tahun 2022 ima nasian sektor 5 do sektor onom di patupa nasida do parapoto di hari Senin tong tanggal 17 Oktober 2022 dimulai mai pukul 10 sia 30 uita maringanan di Garejaon. Pinangido ma di sude sektor 5 do sektor onom songoninang sude seksi kategorial, seksi sekolah minggu, seksi remaja na poso, seksi kaum perempuan, seksi ama, asaroma madohoti para potoni. Jala di parade maganup seksi akkarincian biaya-biaya tu acarai. Namangihut mamuse pos pelayanan HKBP Tabanan molotung adong akadongatta na jonok di pos pelayanan Tabanan asa tasuruma nasida marminggu ditusan jalaboy ma menghubungi amang situa si hotang dohot calon situa Fajar Sitompul naing taboto do naing yang go ruas ni jemaat pos Tabanan na berjumlah 10 sada KKDP. Kebaktian rumah tangga adong di 2 sektor. Sektor 4 PRT rumah tangga ima di hari Jumat tanggal 21 bulan 10 2022 berbahasa Batak di rumah di Jabuni keluarga Situa R Pasaribu Borusi Haloho Jalan Dukusari Gang ABCD nomor sia A2 Sesetan Denpasar masuk pukul 10 sia 30 napaduahon di sektor Pitu Jumat 21 Oktober 2022 tong berbahasa Batak dibagas keluarga Ota Pubolon S Borusi Regal alamat Turun Sandat Blok 2 nomor 9 Jalan Sandat Banjar Biaung Kesiman Kertalangu Denpasar Timur masuk pukul 10 walu wita. Namangihut mamuse asa tatanyakom ma akka dongatta na dibagasan parsahiton do penuai ima inang nyonya manurung R Borusiaturi R Simorangkir Opung Jason Doli PH Tambunan inang nyonya Tambunan D Borusi Ditonga R Situmorang E Simangunsong Oppu Asima Duli dohot Jepan Pasaribu asa tabom maditanyakta asa hatok nasida malum boy marsaur dohot tita lahu mamuji pasangapon tuhatte. Namangihut mamuse di parhepengon ni huriatta boy ma tajaha di WA naung di share
situa sektor ta masing-masing. Molotung adong penulisan jumlah ni hepeng, manang na penulisan gowarna sala, asa tapamanati jalata cek cross check tu sekretariat ni Huriatta. Na perpudi ma amanginang ulang tahun. Perhalado doh sude akaruas ni Huriatta pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun pernikahan tu sude ruas nomor ulang tahun siang tanggal 16 Oktober 2022 22 Oktober 2022 hata ni dibata dihamu akan nomor ulang tahun dibuat do sian Mazmur 10 sada ayat 16 songonom ma didok disi sai pamahapokku do ibana sarimatua jala patarida honokku tu ibana hatuaokku. Sa itu hatta di batama mangalian hai pason do gajang nyumur tuhamu akas lahutna nama ulang tahun tu hatta di batama nama mangaramoti. Songoni ma tikting namasa di Huriatta amanginang tabuam ma tu bagasat tangyak taganup asa sude mardalan akka pakko basio di Hurianai. Mauliate ma horas ma dihita salutna.
dameni debatana sumurung sian seluhut naroha ima namang ramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta bari tanauli dihita di perminggota di bagasan sadarion ima natar surat di buku Nehemia bidu 5 ayat sadaro di ayat 10 tolu asa hujahahom madihita di bagasan hata Indonesia. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Ngono mari dok disi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan minum. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Ima sahat nahoras madita saluna. Akamanginang jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pergumulan, persoalan parukilon. Kita ada yang unik dari tradisi kita, dari kebiasaan kita. Neng curhat dohi ta tudong atta. Neng ta caritahon. Holan marcarita pinian, holan asa puas, asa lubang pakilalaan. Tapi cerita itu bisa jadi kayak kompetisi. Eda, ibu toh do.
Arong persoalakku songonot daba. Jawabannya biasanya apa? Tabu dope ho. Buaya iba. Itu jadi kayak persoalan kita jadi kayak kompetisi. Enakan kau lah. Kau masih kayak gitu. Aku yang kualami kayak gini. Sampai di sedetik orang sahalak ina na marujung ngolu boruna. Jadi orang madongan na sahalak neng mangapuli donian niat na. Mergugu mahweda teh. Taburu piho. Saya borum nanong jumolu. Iya iba ngadua burukku di alap Tuhani ninna. Roma inatta nama rukilon alusna tabu mahweda. Dua Tuhani helam. Helam ninna ala dia alap. Dua burukku di alap Tuhani. Gabirokom ma. Dia kan beda ya, di alap dijemput maksudnya marujung ngolu sama di alap nikah begitu. Tapi jadi seolah-olah pergumulan itu jadi kompetisi. Oh sugarina tarok konarong talio kesempatan lau pasahaton paru kilon na pergumulan na ibaga setikyon merlubah-lubah hita. Tabu dopi anggo songoni dopi persoalan gampang dopi. Ini tarupa nih, saya ceritakan. Dan saya yakin setiap pribadi kita di sini masing-masing membawa pergumulannya sendiri, membawa masalahnya sendiri. Di umur saya yang masih segini saja, saya sudah bisa katakan, apalagi orang tua kami di sini, kalau kita perhatikan pergumulan itu, persoalan itu pengecut. Beraninya rame-rame. Sangat jarang sekali persoalan itu datang satu-satu. Karena gampang kali kita lawan, kita selesaikan. Tapi pergumulan itu, persoalan itu pengecut. Biasanya datang rame-rame. Sudah ada persoalan kita dari keluarga, dari anak, ada masalah ekonomi, ada masalah keuangan, ada masalah pekerjaan, dan yang lain. Itu datangnya rame-rame semua, berkumpul di satu masa, di satu zaman yang sama. Atau di satu waktu yang berdekatan begitu. Itu yang bikin kadang kita akhirnya kesulitan. Saya yakin banyak di antara kita di tempat ini pada saat ini mengenang yang membawa serta masalahnya. Entah itu masalah dari rumah, entah itu masalah dari pekerjaan, entah itu masalah kesehatan, kita bawa-bawa itu. Ada yang masih baru dan ada yang sudah bertahun-tahun. Tidak sedikit orang yang akhirnya bosan berdoa gara-gara itu masih ditanya kope song-songoni namanya. Sudahlah, nggak akan ada lagi jawabannya itu begitu. Jadi dianggap masa bodoh, jadi ya sudahlah, nggak perlu lagi didoakan begitu. Banyak di antara kita yang akhirnya jatuh ke demikian. Tapi tidak sedikit dengan topik kita hari ini yang mengenang Allah menjawab setiap pergumulan di Sarihot Debatado Ganup nama Rukil. Tidak sedikit di antara kita juga yang akhirnya jatuhnya mencobai Tuhan. Molo di alusi Debatado, molo di Sarihot Debatado Ganup nama Rukil, atong ikut tahyonon di Debatado parukilokon. Begitu. Tapi benarkah Tuhan menjawab pergumulan setiap orang? Tuhan jawab. Amanginang. Setiap pergumulan yang kita doakan itu, yang kita sampaikan itu kepada Tuhan, Tuhan jawab. Hanya saja jawabannya beda-beda untuk setiap orang. Kalau persoalan Tuhan jawab, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, Dia dengar dan Dia jawab. Hanya saja untuk setiap pribadi dan untuk setiap waktu dan untuk setiap masing-masing persoalan, jawaban Tuhan berbeda-beda. Kita lihat bangsa Israel di zaman Nehemia. Pada saat itu semuanya sudah rusak. Para pemimpin, para petinggi-petinggi
sudah rusak, sudah korup. Tidak hanya petinggi-petinggi pemerintahan, para pemimpin-pemimpin agama pun sama rusaknya. Kita lihat tadi, harta mereka sudah dijual, rumah tanah mereka dijual. Tanah, sebagaimana orang Batak dengan tanah dan warisan, begitu juga orang Yahudi yang mengenang. Itu sangat-sangat berharga, itu tak ternilai begitu. Kalau sudah sampai jual tanah itu rasa malunya sangat besar, itu harga dirinya sudah sangat-sangat jatuh, sudah sangat rendah. Kalau sampai jual tanah, apalagi yang warisan. Tapi itu yang terjadi. Dan itu pun dijual ke sebangsanya begitu. Mereka baru keluar dari pembuangan, semua masih baru mau bangkit lagi bersama-sama. Tapi ada yang memanfaatkan ini, orang-orang yang berkuasa di dalam kepemimpinan, baik itu pemerintahan, baik itu dari keagamaan, semua serba memanfaatkan. Tanah mereka, ladang mereka dijual semuanya. Tidak cukup hanya itu, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan mau tidak mau diperbolehkan jadi budak oleh kaumnya sendiri. Sebegitu beratnya yang mereka hadapi. Lalu mereka berteriak, lalu mereka minta pertolongan sama Tuhan. Mereka minta tolong sama Tuhan, mereka berseru sama Tuhan. Ini jawaban yang pertama mengenang. Ketika kita berseru, ketika kita bergumul, kita punya persoalan, kita berseru kepada Tuhan, jawabannya itu kadang di luar nalar kita, di luar logika manusia, di luar apa yang pernah kita bayangkan, kita impikan, yang kadang sama sekali nggak nyambung begitu dengan situasi, tapi Tuhan jawab melalui cara-cara yang seperti itu. Nehemia itu menjadi pelayan raja di Persia. Posisinya sangat tinggi, sangat penting. Juru minum. Artinya dia punya kepercayaan, Raja Persia punya kepercayaan besar terhadap dia. Yang seandainya dia mau jahat, dia kasih campur sesuatu ke raja, rajanya bisa mati. Itu jabatan atau posisi yang sangat riskan, menjadi juru minum raja. Dan Nehemia diberi kesempatan untuk itu, menjabat itu. Dia tenang hidupnya, dia orang kepercayaan raja walaupun di kerajaan lain. Dia hidupnya nyaman, dia hidupnya di samping pemimpin, raja. Tidak ada yang perlu dia pergumulkan lagi. Namun ternyata dia tergerak, mengenang. Dia dengar kaum sebangsanya ditindas oleh sebangsanya juga. Orang-orang Yahudi ditindas oleh orang-orang Yahudi. Tidak ada lagi tempat pengalu-aluan, baik pemerintah, baik orang rohaniawan, tidak ada lagi yang menjadi tempat pengaduan masyarakat, tempat pengaduan rakyat. Semuanya serba menindas. Itu sampai ke telinga Nehemia. Maka dia izin ke Raja Persia, biarlah dia kembali ke bangsanya, dan di sana dia masuk dari ranah politik. Nehemia masuk dari ranah politik, yang mengenang. Bukan dari ranah rohaniawan. Dia masuk bukan dari bait suci, tapi dia tergerak oleh belas kasihan Tuhan yang tidak disangka-sangka begitu. Ternyata seorang politisi yang menjadi pembebas bagi mereka. Kalau di negara kita pada saat ini mungkin kepercayaan masyarakat terhadap politisi berkurang, di zaman Nehemia ini justru seorang politisi yang membebaskan mereka dari pergumulannya itu, atas nama Tuhan, atas keselamatan yang dari Tuhan begitu. Itu yang dia bawa, itu yang Nehemia bawa kemudian ke bangsa Israel. Bukan seorang nabi, bukan seorang imam, tetapi seorang bupati, seorang politisi. Itu yang membawa pembebasan kepada
bangsa Israel, orang-orang Israel pada saat itu. Bisa kita lihat bahkan para imam ditatarnya, para petinggi-petinggi agama, para pemuka agama dan para penguasa. Di ayat 7 dia katakan, dia gugat semuanya. Teriakan orang-orang Israel yang menderita itu didengar Tuhan, dan berbeda dari kisah-kisah yang lain yang kita dengar. Biasanya nabi yang datang, yang diperintahkan Tuhan, tapi ini enggak. Dan Nehemia itu sudah nyaman dan tenang di kerajaan lain, di Persia. Itu yang dipanggil Tuhan, dia yang dipakai Tuhan. Amang-enang. Di luar logika. Dan saya yakin di antara kita juga sebenarnya di masa-masa yang lalu, kalaupun sekarang kita sedang menghadapi persoalan, amang-enang, kalaupun pada saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berbeda, tapi di masa lalu, di waktu-waktu yang sudah lewat, enggak sedikit di antara kita yang pernah mengalami hal yang demikian. Kita punya pergumulan, kita punya persoalan, dan jalan keluarnya itu sama sekali di luar logika kita. Yang sampai kita ngomong, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ternyata dari sini jalan keluarnya. Kok bisa ya? Ternyata ini jalan yang dikasih Tuhan. Sampai kita bisa ngomong seperti itu dalam pergumulan kita. Di masa-masa lalu kita sudah pernah ngomong kayak gitu, walaupun di masa sekarang Tuhan kasih kesempatan lagi kita untuk mengalami pergumulan. Amang-enang. Itu cara Tuhan menjawab yang sama. Ketika Tuhan jawab ya, ketika Tuhan katakan ya, dia akan membebaskan kita dari pergumulan yang sekarang. Ketika dia jawab oke, aku akan membebaskanmu dari persoalanmu yang sekarang, bahkan dari hal yang di luar nalar kita pun Tuhan bisa tunjukkan jalan, Tuhan bisa bebaskan kita. Tapi jawaban yang kedua, mengenang kita kembali lagi ke epistel. Kita mau kembali lagi ke epistel. Kita mau lihat yang terjadi dengan Rasul Paulus. Di 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita lagi. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Kita garis bawahi duri di dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur padaku. Ayat 9, jawaban Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada momen ternyata mengenang, ada waktu di mana memang Tuhan perbolehkan kita berada di dalam pergumulan itu. Tuhan kasih kesempatan kita untuk berada di dalam suatu persoalan, di dalam pergumulan, di dalam kekurangan. Bukan dia gak dengar seruan kita, bukan dia tidak jawab permohonan kita, tapi Tuhan biarkan kita di situ untuk satu tujuan. Dan itu tujuan yang baik. Akhirnya Rasul Paulus katakan apa? Sebelum ke sana, tadi kita garis bawahi di ayat 7, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Ada beberapa kemungkinan mengenang apa yang dimaksud dengan duri di dalam daging yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini. 2 kemungkinan paling besar adalah orang-orang dari dalam komunitas kekristenan itu sendiri. Yang pertama, ada orang-orang penyesat di dalamnya, di dalam tubuh komunitas itu, yang kemudian menentang Paulus, yang menuduh Paulus ini dan itu, alah Paulus itu dialah rasul palsu itu, begitu. Apalagi waktu itu Rasul Paulus merubah rute perjalanannya. Jadi seolah-olah dia mau lari tanggung jawab dari suatu persoalan yang ada di Korintus, maka dia kirim surat ini. Ada kemungkinan yang mengatakan bahwa duri dalam daging itu adalah orang, manusia, atau para penyesat yang berada di dalam komunitas kekristenan, kemudian ini yang membuat recok
membuat ribut, mengajar ajaran palsu, menuduh sana sini. Itu yang disebut dengan duri dalam daging. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah penyakit fisik. Penyakit fisiknya Rasul Paulus. Ada yang bilang bahwa Rasul Paulus ini menderita penyakit penglihatan. Kalau kita ingat, pertama sekali dia ditangkap oleh Kristus itu, dia tidak bisa melihat. Dan itu masih terbawa begitu. Ada masalah pendengaran. Yang paling parah dugaan penyakit Rasul Paulus itu adalah ayan atau bahkan epilepsi. Jadi dia bawa itu. Kalau kita lihat teman-teman di belakang Alkitab kita itu, peta perjalanan Rasul Paulus itu begitu panjang, begitu jauh. Dan dia membawa semua pergumulannya itu. Oke, kita anggap itu entah itu orang, entah itu penyakit fisik, tapi sepanjang perjalanan dia itu dia bawa. Ternyata enggak senyaman itu perjalanannya Rasul Paulus ketika dia memberitakan Injil. Enggak selurus-lurus itu, enggak senyaman-nyaman itu perjalanannya Rasul Paulus itu. Dia bawa beserta dengan dia orang-orang yang menuduh dia. Dia bawa beserta dengan dia penyakit-penyakit fisik yang dia derita. Dan dia berdoa sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan sampai 3 kali katanya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waktu pelayanan di Tarutung, Amanginang, entah kenapa ya, mau nggak percaya, tapi itu kejadian gitu. Ada kota dia karena tua-tua molo di huta, herana somal do TBG, molo na tua-tuaon, atar bulas 11, 12, hera masih goraan, unang madipuk kasada, na marujung ngulu. Tapi itu kejadian waktu di Tarutung, pernah kejadian pada 1 tahun yang sama begitu, di antara bulan 11, bulan 12. Itu semua repot ulaun di situ. Yang nikah juga kesempatan di situ. Nih makana tua-tua mana na sipata na baru naing molongai bege edde sairo maho o Jesus, sairo maho o Jesus. Ne tor malungod do naing tu surgoin na roha masipata. Molongai puk kasada. Ya padok nya ka na di huta mai dengi. Molongai puk kasada masih gora amme. Saya minggu no punisia dui, minggu naro punisia dui. Minggu naronei pun isi duit. Jadi di luar hari Minggu pelayanan itu bisa sangat-sangat banyak begitu. Dan itu Desember, November, Desember, musim hujan. Pelayanan di Tarutung itu margabo-gabo, jubah cuma 1. Jadi kalau pelayanan di luar hari Minggu yang misalnya harus penguburan dan kedolok-dolok lagi, kadang berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau melayani jemaatmu gitu. Kok lepas lagi hujan? Tolonglah berhentikanlah hujan ini, janganlah sampai hujan. Tuhan berhentikan enggak? Enggak. Ya kalau hujan, hujan aja. Ada orang yang membutuhkan hujan itu. Begitu. Jangan-jangan tadi di ibadah tadi pagi juga mungkin orang-orang yang bergumul demikian juga ada. Tuhan, aku mau gereja, mau mendengarkan firman-Mu, berhentikanlah hujan ini. Kan. Hujan juga sampai jam 7, setengah 8 lewat tadi. Enggak selalu. Tuhan enggak selalu bilang iya sama apa yang kita minta. Tuhan gak akan selalu memenuhi permintaan kita itu, tapi demi sesuatu yang baik, dengan alasan yang baik untuk kita juga. Amin. Cara Rasul Paulus mengimaninya itu luar biasa, itu patut kita tiru. Amin. Cara Rasul Paulus mengimani ketika dia minta duri dalam daging itu supaya Tuhan cabut.
Itu patut kita tiru. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia kepadamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di ayat 10 dia lanjutkan begini. Karena itu aku senang. Lihat, duri dalam dagingnya tetap. Artinya kita katakan tadi, apapun itu bentuknya, entah itu orang, entah itu penyakit, duri dalam daging itu. Tapi Tuhan tidak perbolehkan itu dicabut dari Rasul Paulus, tapi dia katakan ini di ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya, justru di sana dikatakan Rasul Paulus, dia mengimani bahwa pada saat itu dia menjadi kuat. Jangan-jangan ketika semua pelayanannya sempurna, tubuhnya sehat secara fisik, semua orang-orang yang di sekitarnya mendukung dia, Rasul Paulus jatuh ke dalam kesombongan. Dia menjadi lebih santai. Peta perjalanan Rasul Paulus yang di Alkitab itu enggak kita temukan. Ya udahlah, jalan baik kok semuanya. Tenang-tenang kok semuanya berjalan dengan lancar. Peta perjalanannya tidak akan seluas yang ada sekarang. Justru ketika dia punya kelemahan, dia punya sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu yang harus dihadapi, dia semakin bersemangat. Dia berusaha ekstra. Dia menjadi berusaha lebih lagi di dalam satu hal ketika dia punya kekurangan di dalam hal lain. Dan dia katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pengimanan yang demikian, ngomongin dalam kehidupan kita. Banyak yang Tuhan tidak jawab, ada beberapa ya Tuhan tidak jawab pergumulan kita, permintaan kita di dalam kehidupan kita, mengenang yang bisa kita imani sebagai ada sesuatu yang mau Tuhan kasih tahu, ada sesuatu yang mau Tuhan ajarkan. Kenapa dia perbolehkan persoalan ini diam bersama-sama dengan aku? Akhirnya kita bersama-sama berdamai dengan persoalan itu. Bukan akhirnya masa bodoh seperti yang saya bilang tadi. Ya sudahlah, nggak penting lagi itu didoakan. Bukan jadi masa bodoh seperti itu. Tapi kita berdamai dengan itu, karena itu melalui itu kita mendapatkan kekuatan. Ketika dia punya pergumulan, ketika dia punya kelemahan, ketika dia punya kekurangan, mengenang. Di situ dia berseru lebih kuat lagi kepada Tuhan. Di situ dia berteriak lebih keras lagi kepada Tuhan. Dan akhirnya menyadari bahwa saya lemah. Saya butuh pertolongan Tuhan. Bukan angin topan, bukan angin kencang yang menjadi tantangan kita yang paling besar. Kenapa? Karena ketika angin kencang datang menerpa, pegangan kita semakin kuat. Tapi musuh terbesar kita adalah angin sepoi-sepoi. Ketika semuanya menjadi sangat tenang, ketika semuanya menjadi sangat nyaman, kita larut, kita mengantuk, kita tidak waspada, akhirnya melepaskan pegangan dan terjatuh. Tuhan memperbolehkan kita punya persoalan, menghadapi permasalahan, menghadapi pergumulan, adalah demi suatu tujuan yang itu untuk kehidupan kita masing-masing, untuk pribadi kita masing-masing. Ada tujuan yang baik yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui itu. Ada yang mau Tuhan tuju dari dalam kehidupan kita. Kenapa dia perbolehkan persoalan itu sekarang ada di dalam kehidupanmu?
Kenapa berlarut-larut? Kenapa sampai bertahun-tahun? Kenapa bahkan sampai berpuluh-puluh tahun persoalan ini gak selesai-selesai? Ada yang mau Tuhan sampaikan mengenang. Sebagai penutup, boleh kita nyanyi lagi itu? Yang lagu yang tadi? Ta buka mamusi LCD bisa dibantu nomor 501 tadi? 501 ayat 1 aja. Bahwa pergumulan, bahwa persoalan juga dipakai Tuhan untuk menguatkan kita. Bahwa suka maupun duka juga adalah cara Tuhan untuk menguatkan kita. Bukan di nomor 501. Tapa sadaro hatta martangnya kita. Ali Jehovah di batamana mina marhabang sa di banua gijang hupuji hupasanga pami matok tonggwar muna badiai. Disalut nasi ni roham pasupasum nanok kupakilalahok kami di bagasan perngulon nami satu tikyon. Nunga hutang yok kami hatam na badiai. Napayangotok kami na di alusihodo. Di parrohau kodo saluhutna parukilon nami, saluhutna ka persoalan ka pergumulan pangiduan nami tu holi Tuhan. Di baheni margogo mahamin waing molotung pe di palwaso mengadupi hamaulon perngulon nami posrohan nami li Tuhan. Dalam mudoi manop pahami aka haholongammu asalam mergogo hami mengadopi hinamaol ni portibion mengadopi aka tahi ni sibolis pangagui ale tutujol managali duhamili Tuhan sipata dakku boto hami mangalapati nalau si pabom mutu hami marhiti akka persoalan akka pergumulan nami di baheni pergugui perbisuhi hami marhiti tod dimi asa margogo hami mangadupi salut nakka parukiloni jala asa hutadda hami sakkap nadenggan nasi nakkapamu di bagasan perngulon nami. Hupasatami saluhut na li Jehovah, akka hahurangan nami akka hagaleon nami akka parukilon nami tutangammu na badiai. Porseado hami li Tuhan pos rohanami di bagasan parukiloni pehami jonok do di labung nami di urupi hodo hami di togu-togu hodo hami mangadopi saluhut nai di bahani unang tung paloas madabu hami unang tung paloas tersulat di hami di dalam nami oleh Jehovah toktong togu-togu hami molotung humol sope hami oleh Tuhan urupi hami unang laos mago haporsion nami unang paluas mago
haporsion nami siakko. Atong di bagasan tikyop peli Tuhan mangido hami mangilik. Songon panugunuguom mo di hami di saminggu nanong salpu. Dia kaulaon nami dia kapardalana pe. Songoni manang di saminggu nanang buluson nami. Toktong madongani ramoti tugu-tugu hami padawak kaparmaraan nangakasahit siapa matang nami. Kasanggiat boy musi hami marpungu di bagas jorom. Kalau memuji pasangapon guar murap dohot akkadongan nami sa porsiaon. Memuji marede martangiang rap dohot nasida. Pasahaton hamoleton nami bagasan guar mu nabadiai. Atong akadongan namin natongon di bagasan parsahitom pele Jehova. Pargogoy na sida di bagasan parsahiton na sida. Cala pamalum na sidang get boy hami muse marpungu di perpunguan ni Huriam lawa muji pasangapon guarmu. Soksongoni na di bagasan parukilon na di bagasan hamolon. Toktong ma homa na mga puli dohot na paluahosa. Mauliati madihola li Jehova marhiti guarna anak Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Marede hita huhut tapapungu peliata. Jesus
debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masyanan ni lehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gebe uab na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutat dahami godang ni sileon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami maddok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadiya magwarmo, say ro maharajaomu, say saud malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho, didopakkon Tuhan debata mabohina tuho, jala di pasar homma damena tutodim. Mengenang saluhutna parhalado ni huria HKBP Denpasar nangaka nama kubasi di ibadah sesina padua honon pasahat tuntuhita. Selamat hari Minggu Madita saluhutna, Tuhan memberkati. Horas.